Anda menyaksikan Breaking News IDX Channel bersama saya Fajar Wayong. Pemirsa, sejumlah kalangan memperkirakan Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuannya dalam rapat Dewan Gubernur kali ini. Lantas bagaimana pertimbangan Bank Indonesia dalam menyikapi perkembangan perekonomian terakhir? Apakah akan kembali menaikkan suku bunga acuan seperti pada Oktober lalu? Langsung saja kita simak rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia selengkapnya berikut ini. Tekanan inflasi, agresifnya kenaikan suku bunga kebijakan moneter di negara maju, khususnya Amerika Serikat dan Eropa, serta masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 diperkirakan akan menurun dari 2022 dengan risiko koreksi yang dapat lebih rendah lagi serta resesi di sejumlah negara termasuk Amerika Serikat dan Eropa. Perlambatan ekonomi global dipengaruhi oleh berlanjutnya ketegangan geopolitik yang memicu fragmentasi ekonomi, perdagangan, dan investasi, serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif. Sementara itu, tekanan inflasi dan inflasi inti global masih tinggi, sejalan dengan terus berlanjutnya gangguan rantai pasokan dan keketatan pasar tenaga kerja terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Di tengah pelemahan permintaan global, merespon tekanan inflasi tinggi tersebut, bank sentral di banyak negara terus memperkuat pengetatan kebijakan moneter yang agresif. Kenaikan Fed Fund Rate yang diperkirakan hingga awal tahun 2023 dengan siklus yang lebih panjang, higher for longer, mendorong tetap kuatnya mata uang dolar Amerika Serikat, sehingga memberikan tekanan pelemahan nilai tukar di berbagai negara, termasuk juga berlanjutnya pelarian modal dari negara-negara emerging market. Tekanan pelemahan nilai tukar tersebut semakin meningkat sejalan dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Aliran keluar investasi portofolio asing menambah tekanan nilai tukar di negara berkembang termasuk Indonesia. Di dalam negeri, perbaikan ekonomi domestik terus berlanjut. Kinerja ekonomi Indonesia terus menguat, sebagaimana pada triwulan 3 2022 dengan pertumbuhan 5,72% year on year, lebih tinggi dari perakiraan dan capaian triwulan sebelumnya, sebesar 5,45% year on year. Ditopang oleh berlanjutnya perbaikan permintaan domestik dan tetap tingginya kinerja ekspor. Perbaikan ekonomi nasional juga tercermin pada peningkatan pertumbuhan mayoritas lapangan usaha, terutama industri pengolahan, transportasi, dan pergudangan, serta perdagangan besar dan eceran. Secara spasial, perbaikan ekonomi ditopang oleh pertumbuhan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, diikuti Bali, Nusa Tenggara, Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Berbagai indikator bulan Oktober 2022 dan hasil survei Bank Indonesia terakhir seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan Purchasing Manager Index Manufaktur mengindikasikan terus berlangsungnya proses pemulihan ekonomi domestik. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor diperkirakan tetap kuat, khususnya batu bara, CPO, besi dan baja, serta ekspor jasa, seiring dengan permintaan beberapa mitra dagang utama yang masih kuat didukung oleh kebijakan pemerintah. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan tetap bias ke atas dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5 sampai 5,3%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan juga masih akan tetap tinggi, didorong oleh permintaan domestik serta kinerja ekspor yang tetap positif di tengah risiko lebih dalamnya perlambatan perekonomian global.
Kinerja neraca pembayaran Indonesia (NPI) tetap sehat sehingga mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Transaksi berjalan pada triwulan 3 2022 diperkirakan mencatat peningkatan surplus dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya, ditopang oleh kuatnya kinerja ekspor non-migas. Sementara itu, transaksi modal dan finansial diperkirakan mencatat defisit seiring dengan aliran keluar modal asing khususnya dalam bentuk investasi portofolio di tengah tetap kuatnya aliran masuk dalam bentuk penanaman modal asing. Memasuki triwulan 4 2022, kinerja neraca perdagangan tetap baik dengan surplus mencapai 5,7 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Oktober 2022. Tekanan arus modal asing masih berlanjut dengan investasi portofolio pada triwulan 4 2022 data hingga 15 November 2022 yang mencatat net outflow sebesar 0,3 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2022 tetap tinggi, tercatat sebesar 130,2 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 5 bulan import atau 5,6 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa ini berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Secara keseluruhan untuk tahun 2022, kinerja neraca pembayaran diperkirakan tetap terjaga dengan surplus transaksi berjalan berada dalam kisaran 0,4 sampai 1,2% dari PDB. Dan kinerja neraca transaksi modal dan financial yang tetap baik, terutama dalam bentuk penanaman modal asing. Kinerja neraca pembayaran pada tahun 2023 diperkirakan akan semakin baik, ditopang oleh neraca transaksi modal dan financial dan transaksi berjalan yang tetap kuat di tengah risiko berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Kuatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global memberikan tekanan pelemahan nilai tukar hampir seluruh mata uang dunia, termasuk nilai tukar rupiah. Indeks nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama DXY tercatat 106,28 pada tanggal 16 November 2022. Atau mengalami penguatan sebesar 11,1% year to date selama tahun 2022. Sementara itu, dengan langkah-langkah stabilisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, nilai tukar rupiah sampai dengan 16 November 2022 terdepresiasi 8,65% year to date dibandingkan dengan level akhir 2021. Depresiasi nilai tukar rupiah tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara lain di kawasan, seperti Korea Selatan 10,3% year to date dan Filipina 11,1% year to date. Sangat kuatnya dolar Amerika Serikat didorong oleh pengetatan kebijakan moneter yang agresif di Amerika Serikat dan penarikan modal dari berbagai negara ke Amerika Serikat di tengah melemahnya ekonomi dan tingginya inflasi di Eropa. Pada saat bersamaan, tingginya ketidakpastian pasar keuangan global terus berlanjut. Kedepan, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan nilai fundamentalnya untuk mendukung upaya pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi. Ekspektasi inflasi masih tinggi, meskipun inflasi indeks harga konsumen (IHK) lebih rendah dari perkiraan awal.
Inflasi IHK pada Oktober 2022 sebagaimana sudah disampaikan oleh BPS tercatat sebesar 5,71% year on year. Masih di atas sasaran yang ditetapkan pemerintah 3% plus minus 1%. Meskipun lebih rendah dari perkiraan dan juga inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 5,95% year on year. Inflasi kelompok volatile food, harga pangan yang bergejolak, turun menjadi 7,19% year on year, dan ini perlu penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan yang erat melalui TPIP dan TPID dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan untuk menurunkan inflasi kelompok volatile food lebih lanjut. Inflasi administered prices, harga-harga yang diatur oleh pemerintah tercatat sebesar 13,28% year on year. Dan ini masih tinggi. Karenanya perlu penguatan koordinasi untuk memitigasi dampak lanjutan dari penyesuaian harga BBM dan tarif angkutan agar inflasi administered prices dapat lebih rendah. Sementara itu, inflasi inti tercatat sebesar 3,31% year on year, lebih tinggi dari bulan sebelumnya, sejalan dengan dampak rambatan dari penyesuaian harga BBM dan meningkatnya ekspektasi inflasi. Konsensus forecast bulan November 2022 menunjukkan ekspektasi inflasi pada akhir 2022 masih tinggi, yaitu 5,9% year on year, meskipun lebih rendah dari bulan sebelumnya 6,7% year on year. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia akan memperkuat respon kebijakan moneter untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini masih tinggi dan memastikan inflasi inti ke depan kembali ke dalam sasaran 3% plus minus 1% lebih awal, yaitu ke paruh pertama tahun 2023. Di perbankan, kondisi likuiditas meningkat dan memadai dalam mendukung kredit dan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas dan dunia usaha, mendukung intermediasi untuk pemulihan ekonomi nasional. Pada Oktober 2022, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK masih tinggi, mencapai 29,46% dan meningkat dari bulan sebelumnya. Likuiditas perekonomian juga tetap longgar, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit M1 dan dalam arti luas M2 yang tumbuh masing-masing sebesar 14,9% year on year dan 9,8% year on year. Lebih lanjut, dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia melanjutkan pembelian SPN di pasar perdana sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional serta pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 sebesar Rp142,35 triliun hingga 15 November 2022. Likuiditas yang masih longgar tersebut turut memberikan dorongan untuk pemulihan ekonomi lebih lanjut, khususnya dalam rangka mendorong perbankan untuk terus melanjutkan peningkatan kredit dan pembiayaan bagi dunia usaha. Transmisi kenaikan suku bunga kebijakan mendorong peningkatan suku bunga di pasar uang, sementara kenaikan suku bunga perbankan relatif lebih terbatas. Di pasar uang, suku bunga Indonesia pada 16 November 2022 naik 150 basis point dibandingkan akhir Juli 2022 menjadi sebesar 4,3%. Sejalan dengan kenaikan BI 7-day reverse repo rate dan penguatan strategi operasi moneter Bank Indonesia.
Imbal hasil SBN tenor jangka pendek meningkat 143 basis point, sementara imbal hasil SBN tenor jangka panjang relatif terjaga. Sementara itu, kenaikan suku bunga perbankan, baik suku bunga dana maupun suku bunga kredit, relatif lebih terbatas. Suku bunga deposito 1 bulan pada Oktober 2022 naik menjadi 3,4% dari 2,89% pada Juli 2022, sementara suku bunga kredit pada Oktober 2022 meningkat terbatas menjadi 9,09% dari 8,94% pada Juli 2022. Masih terbatasnya kenaikan suku bunga tersebut seiring dengan likuiditas yang masih longgar, sehingga memperpanjang efek tunda atau lag effect transmisi suku bunga kebijakan moneter pada suku bunga dana dan kredit perbankan. Intermediasi perbankan melanjutkan peningkatan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pertumbuhan kredit pada Oktober 2022 tercatat sebesar 11,95% year on year, ditopang oleh peningkatan di seluruh jenis kredit dan hampir seluruh sektor ekonomi. Pemulihan intermediasi juga terjadi pada perbankan syariah dengan pertumbuhan pembiayaan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 18,4% year on year. Dari sisi penawaran, berlanjutnya peningkatan intermediasi perbankan didukung oleh standar penyaluran kredit yang tetap longgar, seiring dengan membaiknya appetite perbankan dalam penyaluran kredit, terutama di sektor industri, perdagangan, dan pertanian. Dari sisi permintaan, peningkatan intermediasi ditopang oleh pemulihan kinerja korporasi dan rumah tangga yang terus berlanjut. Kinerja korporasi tercermin dari perbaikan kemampuan membayar, tingkat penjualan, dan belanja modal, terutama di sektor pertambangan dan perdagangan. Kinerja rumah tangga tercermin dari konsumsi dan investasi rumah tangga yang membaik, sejalan dengan optimisme konsumen. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit UMKM pada Oktober 2022 tercatat sebesar 17,50%, lebih tinggi dari pertumbuhan kredit secara umum. Kedepan, Bank Indonesia terus mencermati berbagai risiko makroekonomi domestik dan global yang tentu saja menghambat kinerja sistem keuangan serta memperkuat sinergi dengan KSSK dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, tetap terjaga, baik dari sisi permodalan maupun likuiditas. Permodalan perbankan tetap kuat dengan rasio kecukupan modal Capital Adequacy Ratio (CAR) pada bulan September 2022 tetap tinggi, yaitu sebesar 25,09%. Seiring dengan kuatnya permodalan, risiko tetap terkendali yang tercermin dari rasio kredit bermasalah non-performing loan pada September 2022 yang tercatat rendah, yaitu 2,78% secara bruto dan 0,77% secara neto. Likuiditas perbankan pada Oktober 2022 tetap terjaga, didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga DPK sebesar 9,41% year on year dan meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sejalan dengan net ekspansi pemerintah. Peningkatan DPK terjadi pada kelompok korporasi dan rumah tangga sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional. Hasil simulasi Bank Indonesia menunjukkan bahwa ketahanan perbankan akan tetap terjaga. Namun demikian, tentu saja potensi dampak dari sejumlah faktor risiko, baik dari sisi kondisi makroekonomi domestik maupun gejolak eksternal, tetap perlu terus kita waspadai. Bank Indonesia terus meningkatkan efisiensi sistem pembayaran melalui penguatan kebijakan dan akselerasi digitalisasi
sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transaksi ekonomi dan keuangan digital mengalami kenaikan ditopang oleh meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja secara daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi perbankan digital atau digital banking. Nilai transaksi uang elektronik pada Oktober 2022 tumbuh tinggi 20,19% year on year, mencapai 35,1 triliun rupiah. Dan nilai transaksi digital banking meningkat 38,38% year on year menjadi 5.184,1 triliun, sejalan dengan normalisasi mobilitas masyarakat. Sementara itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit mengalami peningkatan 23,52% year on year menjadi 691,6 triliun rupiah. Di sisi lain, jumlah uang karta yang diedarkan pada Oktober 2022 meningkat 6,04% year on year mencapai 905,9 triliun rupiah. Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Itulah hasil pembahasan pokok-pokok asesmen ekonomi secara global, domestik, moneter, dan sistem keuangan di dalam negeri sebagai dasar Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan Bank Indonesia. Dengan pertimbangan tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 16 dan 17 November 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%, suku bunga deposit facility naik sebesar 50 basis point menjadi 4,5%, dan suku bunga lending facility naik sebesar 50 basis point menjadi 6%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah lanjutan secara front-loaded, preemptive, dan forward-looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini masih tinggi dan memastikan inflasi inti ke depan kembali ke dalam sasaran 3 ± 1% lebih awal, yaitu pada paruh pertama 2023, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya akibat kuatnya mata uang dolar Amerika Serikat dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah peningkatan permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat. Bank Indonesia juga terus memperkuat respon bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi nasional sebagai berikut. Pertama, memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI 7-day reverse repo rate tersebut untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasarannya lebih awal. Dua, memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dengan tetap berada di pasar sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui intervensi di pasar falas, baik melalui transaksi spot, domestic non-delivery forward (DNDF), serta penjualan dan pembelian dan penjualan surat berharga SPN di pasar sekunder. Ketiga, melanjutkan penjualan dan pembelian SPN di pasar sekunder untuk memperkuat transmisi kenaikan BI 7-day reverse repo rate dalam meningkatkan daya tarik imbal hasil SPN bagi masuknya investor portfolio asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. Keempat, menerbitkan instrumen sukuk Bank Indonesia (SUKBI) yang menggunakan underlying
berupa surat berharga pembiayaan inklusif, disebut SUKBI inklusif, dan diakui sebagai surat berharga pembiayaan inklusif SBBI sejalan dengan komitmen Bank Indonesia untuk terus mendukung pembiayaan inklusif serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kelima, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit SBDK dengan melakukan pendalaman asesmen terkait respon suku bunga perbankan terhadap suku bunga kebijakan sebagaimana secara rinci berada di lampiran. Keenam, terus mendorong penggunaan QR Indonesian Standard (QRIS) dan melanjutkan pengembangan fitur serta layanan QRIS termasuk perluasan QRIS antar negara seiring dengan telah tercapainya target 15 juta pengguna baru QRIS pada Oktober 2022. Ketujuh, mendorong inovasi sistem pembayaran termasuk melanjutkan akseptasi BI Fast kepada masyarakat melalui perluasan kepesertaan dan itu tadi pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio pada rapat Dewan Gubernur periode November 2022. Adapun Bank Indonesia kembali memutuskan untuk menaikkan BI 7 Days Reverse Repo Rate pada November kali ini sebesar 50 basis points menjadi 5,25% dari level sebelumnya pada Oktober di 4,75%. Bank Indonesia menyebut kebijakan ini tetap mengedepankan preemptif dan juga front-loaded serta tetap menyasar atau menargetkan inflasi di level 3 plus minus 1%, dan dalam waktu yang sama Bank Indonesia juga terus melakukan berbagai upaya dan juga kebijakan untuk tetap menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Ya, demikian breaking news IDX Channel kali ini pemirsa, tetap saksikan program berikutnya. Saya Fajar Wayong, sampai jumpa.